100 orang yang ditawarin duit, kira-kira berapa orang yang nolak? Hah? Nggak ada. Terus kenapa nggak dilakuin persentase sebanyak mungkin? Benar nggak? Masih nawarin produk. Bro, pernah dengar kangen motor? Bilang, 2024 masih ngomongin kangen motor. 2025 masih nawarin mesin, aduh. Yang nawarin mesin itu Mr. Oshiro. Yang nawarin air kangen itu Mr. Oshiro. Karena yang jualan Mr. Oshiro. Lah Mr. Oshiro sendiri kagak pernah nawarin mesin. Saya 13 tahun kenal sama Mr. Oshiro, nggak pernah itu. Saya ngeliat Mr. Oshiro dagangin mesin, kagak ada. Lah kita punya saham kagak. Anak punya Oshiro juga bukan. Malah nawarin mesin, cerita manfaatnya air. Saya 13 tahun nggak pernah dengar Mr. Oshiro nyebut pH tuh. pH 11,5 manfaatnya ini, pH 2,5, nggak pernah tuh. Beneran demi Allah. Saya kenal Mr. Oshiro 13 tahun nggak pernah. Mr. Oshiro demo tuh nggak pernah. Setiap kali ketemu saya, pertanyaan pertama, how are you? Pertanyaan kedua, how is your family? Tuh Mr. Oshiro. Setiap kali ketemu saya itu terus pertanyaan yang keluar. Joko, kamu udah jualan mesin berapa? Kagak ada. Walaupun dia sudah tahu sel saya berapa. Ngerti ya? Dia nggak pernah marah saya bisa jual atau saya nggak bisa jual. Tidak. Di penjualan saya saat itu paling rendah, beliau malah minta saya nemenin beliau main golf. Coba. Yang salesnya jauh di atas saya, nggak ada yang bisa nemenin Mr. Oshiro main golf waktu itu. Dari sini apa yang bisa kita pelajari? Semua. Mr. Oshiro itu orang yang hatinya sangat besar. Dia pengen kita maju, orang Indonesia maju. Ya, makanya saya dikasih segitu tuh. Mirip ya, kakak Made. Ya. Jadi penghargaan-penghargaan yang kata Enaji, bukan saya yang buat terus ngeprint, terus kita foto bareng sama Mr. Oshiro ya. Mr. Oshiro, kemarin saya di rumah bikin print-printan ini, bisa nggak saya foto bareng beliau? Kan nggak mungkin segila itu juga saya gitu. Ya kan? Tuh waktu saya 6A2 ya, 6A2. Lihat tuh, Indonesia 154. Aduh. Rajanya, zaman itu rajanya. Indonesia merajai. Sekarang 6A2-nya kagak ada suaranya, 6A22-nya nggak ada suara. Waktu zaman saya merajai. Semua, kan saya nggak mungkin mundur lagi jadi 6A2 buat merajai itu. Nanti nggak? 6A23. 3 tahun saya 6A23 setelah itu. Ya. Dapat outstanding performance awards ini udah nggak pernah lagi dikeluarin sama Enaji karena angkanya nggak bisa mencapai segitu lagi. Zaman itu tidak terulang. Siapa yang nilai? Enaji, bukan saya. Saya mah cuma fotoin doang. Zaman itu ya kan? Ya biasalah, ini kan yang kita mau kan rumah. Siapa sih nggak pengen punya rumah layak, benar? Ya. Coba cicilannya hampir 300 juta, angsuran keempat. Pernah dengar orang bayar cicilan per bulan hampir 300 juta? Saya cicil 1 tahun per bulan 300 juta. Tiap bulan saya bayar sampai 12 kali. Saya waktu itu masih 6A2. Jangan coba-coba ya. Karena tidurnya nggak nyaman beneran. Mau tidur nggak bisa, bangun pun kaget. Selama 12 kali setahun. Tapi 30 hari setiap malam saya nggak tidur nyenyak. Kenapa di kepala saya harus punya 300? Tapi kalau dipaksain kayak gitu, jadi beneran punya 300. Ini efek dari pemaksaan. Diperes paksa. 300 juta beneran.
Buat yang bernyali ya, kalau yang nggak bernyali jangan coba-coba. Gimana? Siap terima tantangan? Siap. Gampang ya? Siap. Jangan coba-coba ya. Ya ini supir saya rasa dia layak dapat penghargaan waktu merit Pandungan gitu ya. Ini asisten saya, ya anak motor lagi, zaman itu masih, pokoknya, ya gitulah. Ya ini momen bisa umroh, ada yang belum umroh pengen umroh, Enajik siap bayarin. Amin. Ada yang mau naik hajinya orang Enajik. Sebelahnya sama Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelahnya Enajik distributor. Tuh hajinya Enajik Indonesia. Ngeri ya? Bisnis kelas lagi. Aduh. Ini saya beli mobil buat ibu saya. Katanya Endang Suci Rahayu. Berapa itu harga mobilnya? Saya bayar cash 968.300.000. Cincai lah. Yang mahal itu apa sih? Yang mahal itu kalau ada duitnya. Makanya kalau orang bilang 50 juta mesin mahal, bukan masalah di mesin, masalahnya orang itu kagak punya duit. Harus bisa dipahami, bener. Pertanyaannya makanya mau sampai kapan kamu nggak punya duit? Lo nggak pengen punya duit? Gue juga nggak punya duit, bro. Makanya gue beli ini supaya gue punya duit. Itu penjelasannya. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya nawarin mesin, harus ada tambahan. Mesin ini cuma buat jadi kendaraan. Bukan mesin yang utamanya. Mesin ini supaya ada manfaatnya. Ya kan? Bayangin kalau Bapak Ibu udah beli mobil buat orang tua yang disayangin, terus nanya yang gimana Ibu, gimana Bunda, gimana Mama, gimana Umi. Kamu bayangin aja kalau ibunya dikasih mobil. Saya pengen tahu, nah ibu saya kayaknya gini doang. Ya gitu. Jadi kalau udah ingat ini, lupa sama penolakan. Iya nggak? Loh nih, tapi udah ganti sekarang. Sekarang lebih sangar lagi dari BMW M4. Saya beli 2,8. Ini 2,4 ya. Masih kalah cepat yang ini sama yang baru. Ya, ngajak jalan-jalan. Ya, bikin momen-momen kayak gini kalau orang tuanya masih ada, beneran deh. Mereka nggak pernah minta, nggak pernah ngeluh, tapi kalau teman-teman bisa nyediain waktu buat mereka, bikin mereka happy, ini akan menjadi sesuatu yang mereka akan kenang di hari tua mereka. Saya sering banget bikin kayak begini. Jadi kalau misalnya keluar negeri, waktu ibu saya masih bisa jalan, ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia, saya bikin momen-momen kayak gini. Jadi biar dia tahu kerja keras dia selama bertahun-tahun itu tidak ada yang sia-sia. Nah ini baru buat mobil istri saya ke pasar. Dia senang mobil kecil, ya udah belilah, jangan kayak orang susah beli. Loh, kan saya bilang Bapak Ibu pasti akan melakukan hal yang sama kok. Ini bukan hal yang hebat. Kalau Bapak Ibu punya rekening sama seperti saya, pasti akan melakukan hal yang sama, benar nggak? Apalagi kalau masih ada orang tuanya ya, benar nggak? Ajak nggak jalan-jalan? Berikan yang terbaik nggak? Iya nggak? Pasti kok Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, kenapa itu belum dilakukan? Karena belum ada, bukan nggak ada, belum. Tapi nanti ada. Siapa biang kerok ini semua? Ini Mr. Osio. Bapak Ibu lihat, orangnya masih ada. Ini di lapangan golf milik dia pribadi. Pribadi, atas nama punya dia pribadi. Jadi dia beli waktu itu zaman COVID. Ceritanya yang saya tahu, orang yang punya golf, lapangan golf orang Amerika ini, maksudnya udah nggak mampu untuk ngelola, langsung di take over sama Mr. Osio, dibeli. Pernah dengar orang beli lapangan golf? Nah ini sebelahnya. Ya, ini saya lagi ngerayu minta diangkat jadi anak. Ngayal. Jadi Mr. Osiro
Waktu itu saya punya kesempatan banyak ngobrol, jadi jujur Mr. Oshiro ini masih memperhatikan banget sama market Indonesia karena kita tuh punya penduduk gede, kita punya penduduk 270 sampai 280. Jadi kepercayaan Mr. Oshiro itu masih tinggi banget sama kita, ya. Insya Allah 2025 akan banyak banget yang udah, saya bisa jamin 2025 itu nanti akan bangkitnya energi Indonesia, bahkan kita bisa masuk jadi 3 besar dunia. Ya sekarang teman-teman yang bertahan ya nanti akan mendapatkan surprise akan, karena udah ada produk-produk baru dari energi yang lagi diproses untuk izinnya dan nanti segera masuk ke Indonesia, dan itu akan membantu juga sales, akan membantu juga komisi bonus semua teman-teman yang aktif. Jadi pastikan kita selalu ada di kapalnya Energy, karena Energy pasti akan memberikan yang terbaik buat para distributornya. Sampai hari ini mereka terus mengembangkan produk-produknya ya. Nah kemarin di Hong Kong waktu saya ke sana di sana ada produk consumer good kayak Kangen beef, Kangen curry ya, kemudian ada Kangen air ya. Dan saya kaget leader-leader lama yang nggak aktif tiba-tiba nongol semua. Saya bilang gila nih apa-apaan nih gitu. Dan ternyata karena memang Enagic terus mengembangkan bisnisnya ini yang membuat komisi-komisi bonus-bonusnya para leader ini terus bisa stabil. Bahkan nanti 2025 di Enagic Convention ada kabar banget gila, tapi saya nggak boleh ngasih tahu. Tapi bisa dikatakan teman-teman yang berduit di bisnis Enagic pokoknya nanti akan diusahakan bagaimana teman-teman bisa terus sejahtera selamanya. Gitu kira-kira ya. Tepuk tangan buat bisnis Enagic teman-teman ya. Nah, pertanyaannya bagaimana itu bisa terjadi? Gitu dong. Ini kan bukan duit datang dari langit ya. Setuju nggak teman-teman?